Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama podcast kita pada hari ini dengan saya Aurora Alika sebagai host. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dengan salah satu dosen di Stikes Rumah Sakit Dustira dengan Bapak Guling Setiawan. Selamat pagi Bapak Guling. Selamat pagi Aurora. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi hari ini Pak kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa. Boleh. Untuk itu sebelumnya boleh nih kita perkenalan diri Bapak biar kita bisa mengenal Bapak lebih jauh lagi. Boleh. Mengenai asal Bapak atau tempat tanggal lahir. Ya. Boleh. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Guling Setiawan. Filosofinya itu tentunya bisa memberikan sebuah kenyamanan ya, dan bagi setiap orang tentunya. Nah, sehingga nanti di dalam kegiatan mahasiswa nanti hubungannya nanti bisa memberikan efek yang baik terhadap mahasiswa juga. Di sini saya dipercaya sebagai ketua program studi D3 Keperawatan, yang mana dari Stikes Rumah Sakit Dustira itu ada beberapa prodi tentunya, di mana salah satunya itu ada prodi D3 Keperawatan. Nah, dari prodi D3 Keperawatan ini tentunya ada dibantu juga oleh sekretaris prodi, itu ada Ibu Triana dan admin prodi D3 Keperawatan. Kalau asal muasal saya orang Indonesia asli yang pastinya. Kemudian memang besar di Bandung juga. Ya, pernah melalang buana ke kota-kota yang lain, belum ke luar negeri. Ya, tapi mudah-mudahan. Ya. Amin. Mudah-mudahan seiring dengan tentunya perkembangan teknologi, kemudian juga barangkali penugasan yang lain-lainnya, itu mudah-mudahan insya Allah kita nanti bisa sambil tur jalan-jalan di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Itu mungkin Teteh Aurora. Yang kita tahu nih Pak, Bapak itu kan sekarang menjabat sebagai kaprodi ya Pak. Betul. Dan Bapak juga mengajar sebagai dosen di D3 Keperawatan ini. Lalu apa aja sih Pak kesibukan Bapak lainnya? Kalau untuk kesibukan seperti biasa, sebagai dosen tentunya ada tugas di dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi bukan hanya kita memberikan pendidikan, pengajaran kepada mahasiswa, tapi juga kita nanti bisa melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari dua Tridharma tadi itu tentunya ada indikasi ke dalam tatanan baik klinis maupun di masyarakat atau komunitas. Nah, harapannya memang dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang tadi selain proses belajar mengajar, perkuliahan, juga kita dituntut untuk melakukan kegiatan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Itu nanti impactnya bukan kepada diri kita pribadi, tapi juga kepada lingkungan kampus kita, sehingga nanti ke depannya mahasiswa pun memiliki sebuah jalan dan juga memiliki nilai lebih di masyarakat itu sendiri. Itu barangkali. Iya Pak. Nah, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya nih, di Stikes Rumah Sakit Dustira itu kan ada 3 prodi ya Pak, dari mulai S1 fisioterapi, D3 fisioterapi, dan D3 keperawatan. Lalu apa nih Pak keunggulan dari prodi D3 keperawatan dengan keperawatan di kampus lainnya? Ya, betul. Jadi kami di prodi D3 keperawatan ini di dalam struktur program itu tentunya sama, karena kita berafiliasi, kita mengikuti aturan yang memang sudah disepakati oleh pemerintah pusat, dalam hal ini IPK pusat. Nah, tentunya ada beberapa poin ataupun keunggulan ya tadi ya Teh ya? Iya, keunggulan sama perbedaannya kami, mungkin Pak. Ya, maupun perbedaannya dengan institusi pendidikan yang lainnya, terutama di D3 keperawatannya. Kami selain memiliki muatan inti di dalam kurikulum, juga ada muatan lokal,
termasuk salah satunya adalah kegiatan ataupun mata kuliah Long Darlap, pertolongan darurat lapangan. Nah, itu sebagai penciri khas di kami dan juga sebagai keunggulan tentunya. Sehingga nanti akan ada kegiatan yang aplikasinya itu akan ada pelatihan, baik itu BTCLS maupun pelatihan yang lainnya. Di samping itu juga memang tadi keunggulan kami itu mengarah kepada visi misi yang ada di Prodi D3 Keperawatan, di mana untuk Prodi D3 Keperawatan ini memang kami lebih menitik beratkan kepada kegawat daruratan. Sehingga tadi Long Darlap, kemudian kegiatan yang lainnya, termasuk juga kedisiplinan yang kita terapkan pada mahasiswa, itu tentunya nanti harapannya berpengaruh kepada mahasiswa dan juga prestasi yang akan dilakukan. Selain itu juga kami ada beberapa kegiatan, bukan hanya tadi di kurikulum, tapi juga ada ekskulnya, baik itu olahraga, voli, futsal, kemudian apalagi ya, marching band yang memang notabene itu alhamdulillah di mata masyarakat itu sebenarnya sudah familiar. Dan itu menjadi sebuah tentunya keunggulan bagi kita di Prodi D3 Keperawatan. Sehingga saat ini di bulan promosi tentunya kami memberikan sebuah edukasi berupa masukan bahwa ini loh kampus yang kita miliki dengan berbagai kegiatan yang ada dan juga prestasi tentunya yang membanggakan yang sudah diraih oleh para mahasiswa kami tentunya. Lanjut nih Pak, Bapak bisa nggak cerita gitu, kasih tahu ke teman-teman yang nonton juga, bagaimana sih Pak proses pembelajaran di D3 Keperawatan ini? Ya, kalau untuk proses pembelajaran, karena kita sekarang sudah melakukan tatap muka langsung. Kalau yang dulu-dulu yang pada saat COVID itu kita melakukan tatap maya, ya secara daring tentunya ya, karena memang ada pembatasan dari pemerintah juga. Nah, dalam hal ini dengan sudah adanya, bukan berarti kebebasan, tidak, tetapi tetap dengan peraturan protokol kesehatan, kami sudah di dalam perkuliahan itu sudah melakukan perkuliahan secara tatap muka langsung tentunya. Sehingga kedepannya harapannya bahwa dengan melakukan pembelajaran tatap muka langsung, baik itu secara teori maupun nanti praktikum dan juga yang klinis, itu mahasiswa bisa memang lebih benar-benar menerapkan ataupun mengaplikasikan ilmu yang memang sudah didapat. Sehingga apa-apa yang sudah memang diajarkan kepada mahasiswa itu bisa memberikan sebuah pengetahuan juga wawasan yang lebih tentunya pada saat nanti ketika sudah lulus maupun nanti bekerja di institusi manapun. Gitu ya Pak. Ya. Nah, nanti kan Pak di tingkat 2 itu mahasiswa akan melakukan praktek ya Pak ke rumah sakit. Lalu bagaimana sistem praktek tersebut? Lalu rumah sakit mana aja yang dijadikan sebagai tempat para mahasiswa melakukan praktek nih Pak? Ya, betul sekali. Jadi untuk vokasi kita D3 Keperawatan itu memang dari muatan inti itu ada pembagian persentasenya, baik yang teori dan juga praktek. Nah, itu untuk yang teori kurang lebih 40, praktek itu 60%. Jadi untuk kapasitas dari vokasi memang kurang lebih seperti itu, disesuaikan dengan institusi pendidikannya masing-masing. Nah, tentunya selain pembelajaran yang dilakukan di perkuliahan di kelas, itu juga mahasiswa kami itu akan diterjunkan ke dalam lapangan kasus yang dinamakan praktek klinik keperawatan. Bukan hanya tingkat 2 loh Teh ya, tapi juga nanti tingkat 1, tingkat 2 dan juga tingkat 3. Dimana nanti kedepannya memang dengan adanya muatan PKK ini tujuannya itu memberikan gambaran umum dan nyata bagaimana sih pelaksanaan nanti pada saat mahasiswa itu memberikan sebuah
asuhan keperawatan. Disesuaikan dengan jurusan masing-masing nanti. Ada bidang keilmuan maternitas, KMB, kemudian juga nanti keperawatan anak, perawatan jiwa, dan juga keperawatan komunitas, keluarga, dan geronti. Itu. Jadi memang cakupannya itu cukup luas sekali, sehingga nanti tentunya di dalam kegiatan praktek tersebut itu kita juga melibatkan atau bekerja sama dengan pihak lain, tentunya mitra kerja. Betul sekali. Jadi memang kita tidak hanya menggunakan satu saja institusi lahan praktek yang kita gunakan, tapi juga kita berekspansi ke semua mitra kerja yang ada, terutama yang ada di wilayah kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya gitu. Mulai dari rumah sakit yang Cimahi, Cibabat, kemudian apalagi Emal, lalu yang di wilayah kota Bandung itu nanti kami ada juga mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, lalu Rumah Sakit Sartika Asih. Juga selain di tatanan klinis, kami juga nanti ada di masyarakat ya, selain RSJ Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung, kita juga bekerja sama dengan mitra kerja yang ada di pemerintah daerah, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Nah, sehingga di dalam kita melakukan kerjasama itu diharapkan adanya pengembangan yang terstruktur dan sistematis bagi mahasiswa kami, sehingga tujuannya tadi itu agar para mahasiswa itu tetap mendapatkan sebuah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang lebih luas lagi didapatkan, bukan hanya di perkuliahan tapi juga di luar. Barangkali itu. Ini Pak, ini pertanyaan dari saya sih ya Pak, saya penasaran juga. Mungkin nggak sih Pak mahasiswa tuh melakukan praktek di luar wilayah Bandung? Tuh, ya. Untuk kegiatan praktek itu memungkinkan saja bahwa praktek itu dilakukan di luar wilayah Bandung maupun Cimahi, ya. Tapi tentunya ada prosedurnya, koridornya. Selain tadi awal kita juga harus bekerja sama terlebih dahulu. Jadi saat ini dunianya sudah harus bermitra, ya. Jadi ketika akan melakukan pertemanan itu ada sebuah tertulis terlebih dahulu. Jadi tertulisnya itu dalam bidang MOU maupun kerjasama yang lainnya. Nah, kalau sudah terikat, baru nanti kita bisa masuk ke dalam ranah tersebut. Tapi kalaupun belum ada ikatan resmi, ya sepertinya belum bisa. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa melakukan ekspansi ke lahan praktek yang ada di luar kota Bandung, Cimahi, dan sekitarnya. Itu harapan kita semua tentunya. Nah Pak, ini kan mahasiswa tuh punya banyak karakter nih ya Pak, mulai dari yang aktif atau yang diam gitu ya Pak. Jadi sebenarnya karakter seperti apa sih yang dosen suka gitu? Nah, betul. Pertanyaan bagus ini. Jadi memang kebanyakan kalau dari hasil evaluasi kami yang lakukan itu ada beberapa kategori ataupun karakter kepribadian dari mahasiswa itu sendiri. Memang kalau yang terkenal itu biasanya secara umum itu mahasiswa yang baik dan mahasiswa yang kurang baik. Itu pastinya itu. Pasti terkenal. Jadi kalau yang ada yang mahasiswa biasa-biasa aja, flat, datar, itu sepertinya dengan jumlah mahasiswa kami yang relatif banyak itu sulit. Ya, jadi nanti kalau Tete Aura dan kawan-kawan bila ingin dikenal oleh setiap dosen, nah itu tentunya harus ada sebuah improvisasi ataupun personal image yang harus ditonjolkan, yang harus dikeluarkan. Apakah saya ingin memiliki hobi dan dari hobi itu nanti saya bisa mendapatkan sebuah prestasi. Itu salah satu bentuk yang bisa
dikenal tentunya oleh setiap dosen. Selain mungkin dari nilai lah, dari juga keaktifan dalam berkomunikasi, kemudian juga dari sikapnya yang tentunya diperhatikan oleh kita, dan masih banyak lagi yang lainnya tentunya. Jadi bukan hanya dari segi nilai ataupun dari segi attitude, sikap, tapi juga dari keterampilan, dari dia berinteraksi, berkomunikasi secara efektif, bagaimana itu biasanya ada daya pikat tersendiri sehingga setiap dosen itu mengetahui, oh ternyata ada mahasiswa bernama Aurora di tingkat 1. Gitu. Ya. Boleh nih rekan-rekan dicoba ya. Ya. Lalu Pak, harapan Bapak ya sebagai dosen dan Kaprodi D3 Keperawatan untuk mahasiswa kedepannya nih Pak. Nggak cuma di D3 Keperawatan aja ya Pak, di yang fisioterapi juga, S1 Fisio dan D3 Fisioterapi. Ya. Dari lingkup kecil dulu, kami di Prodi berharap tentunya bahwa mahasiswa Prodi D3 Keperawatan itu bisa lebih mengembangkan diri lagi dengan ilmu yang memang sudah didapat tentunya. Nah, lebih jauh lagi tentunya untuk Stikes Rumah Sakit Dustira ini bisa lebih berekspansi istilahnya ya Teh ya. Jadi bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat, bukan hanya di lingkungan Cimahi, Kota Bandung, tapi juga di lingkungan daerah yang lainnya. Bahkan harapannya bisa di luar Jawa Barat atau di luar Pulau Jawa ini. Karena memang notabene kami di dalam pendidikan Stikes Rumah Sakit Dustira itu ada keterlibatan ataupun masih ada hubungannya dengan lingkungan di TNI AD tentunya. Ya, kami berada di bawah Kesdap 3 Siliwangi dan juga lokasi itu berada di lingkungan Rumah Sakit Dustira. Ya tentunya tadi bentuk kedisiplinan itu yang tetap kami prioritaskan. Nah, harapannya itu bisa lebih dikenal lagi di mata masyarakat, bukan hanya wilayah Cimahi Bandung maupun di luar Jawa Barat bahkan gitu. Lanjut nih ya Pak, pertanyaannya. Kan Bapak sebelumnya sudah berbicara kalau di Stikes RS Dustira ini punya banyak exco ya Pak untuk menunjang prestasi mahasiswa. Lalu prestasi apa aja sih Pak yang sudah didapat para mahasiswa gitu Pak? Ya, banyak sekali prestasi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi secara umum mulai dari prestasi dari individu mahasiswa yang dilakukan, mulai dari olahraga, taekwondo, futsal, kemudian mengikuti ajang duta genre baik di kota Cimahi maupun di kota Bandung. Nah itu mengisyaratkan bahwa bukan hanya mahasiswa aktif di dalam perkuliahan, tapi juga mereka bisa berprestasi tentunya. Nah, jadi bukan hanya melulu harus kuliah di dalam, tapi juga mahasiswa itu bisa memilih sesuai dengan keinginan atau hobi yang dimiliki. Nah, kami hanya memfasilitasi tentunya setiap kegiatan ataupun hobi yang dimiliki atau yang diinginkan oleh mahasiswa, tentunya sesuai dengan cakupan ataupun program yang memang sudah ada di kampus kami. Ya, jadi banyak sekali lah prestasi yang turut membanggakan. Selain itu juga nanti ada Mapala ya, pernah pecinta alam yang pernah melakukan pendakian ke sebuah gunung ya, dan juga prestasi-prestasi yang olah vokal, paduan suara, lalu olahraga dan lain-lainnya banyak. Mudah-mudahan nanti ada runtutan yang bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh tim yang lainnya. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga nih ya Pak bagi para mahasiswa mengenai beasiswa nih Pak. Bagaimana sih cara para mahasiswa tuh bisa mendapatkan beasiswa?
Kalau untuk di kami memang secara umum di institusi pendidikan kami itu memang untuk beasiswa masih terpusat. Dalam artian beasiswa itu sepengetahuan kami itu yang sudah diberikan kepada mahasiswa itu adalah dalam bentuk KIP. KIP itu berarti alokasi dananya itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang memang tidak mampu dan memiliki prestasi. Nah, dana yang sepengetahuan kami itu berasal dari pemerintah dalam artian di wilayah LLIKTI, sehingga LLIKTI wilayah 4. Nah, tentunya dana yang didapat itu disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jadi pemerintah melihat bahwa pemberian dana beasiswa itu disesuaikan dengan hasil akreditasi yang memang sudah didapatkan di setiap institusi pendidikan tersebut. Jadi kalau hasilnya sudah lebih unggul ya, itu bisa untuk dana beasiswa itu bisa lebih besar lagi persentasenya. Nah, untuk yang lain-lainnya itu kami sedang berupaya mencarikan sebuah solusi ataupun beasiswa yang selain dari KIP, karena jumlahnya itu terbatas. Tidak semua mahasiswa dengan jumlah mahasiswa kami yang banyak itu mendapatkan semuanya, tapi juga tentu ada persentasenya yang tetap diperhitungkan. Ada persyaratan-persyaratan bagi mahasiswa yang siapa yang berhak mendapatkan. Dan selain itu juga mudah-mudahan kami juga tengah berupaya untuk mencarikan sebuah solusi ataupun beasiswa yang lainnya, bukan hanya dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat maupun dari instansi-institusi yang lainnya. Baik, seperti itu. Ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan lain nih. Stikes Rumah Sakit Dustira ini kan sebelumnya itu adalah Akademi Keperawatan dan Akademi Fisioterapi ya. Betul Pak. Sekali. Lalu apa tanggapan Bapak mengenai penggabungan antara Akademi Keperawatan dan Akademi Fisioterapi tersebut? Ya, betul. Jadi memang sejak tahun 2002 baru ya kita itu bulan Juni itu terjadi penggabungan. Yang sebelumnya kami memiliki Akademi Keperawatan dan Akademi Fisioterapi Rumah Sakit Dustira. Kemudian digabung menjadi namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Dustira. Nah, sejak saat itu tentunya harapan kami semua itu bisa lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi dari segi mutu, layanan, maupun sarana prasarana, infrastruktur dan lain-lainnya. Itu harapan kami tentunya lebih baik lagi, sehingga kan sudah naik jenjang istilahnya ya, dari akademi menjadi stikes. Nah, mahasiswa pun dengan keluarga orang tua pun harapannya bisa lebih berbangga diri juga, karena dimana di stikes Rumah Sakit Dustira itu tentunya mengusung sebuah visi misi yang menginginkan bahwa lulusan mahasiswanya itu profesional, berkarakter dan juga berdaya saing yang kuat tentunya, sehingga nanti memang dengan ditunjang mulai proses pembelajaran, kemudian juga nanti kualitas sarana prasarana dan juga nanti kapabilitas dari SDM yang mumpuni dari Bapak Ibu dosen dan juga tendik yang lainnya, itu turut menunjang mutu kualitas dari stikes Rumah Sakit Dustira ini tentunya. Itu harapan kita bersama. Nah, tentunya ini tidak bisa dikerjakan oleh kami saja, Bapak Ibu dosen, tapi juga oleh seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa juga harus memiliki motivasi yang kuat tentunya untuk membawa perubahan ya, sebagai change agent ya, agen pembaharu di dalam perubahan untuk dirinya sendiri dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Itu tentunya. Pertanyaan terakhir ya mungkin Pak ini. Menurut Bapak
apa sih yang bisa dilakukan agar Stikers Rumah Sakit Dustira ini khususnya ya D3 Keperawatan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas, Pak? Ya, betul sekali. Itu tentunya menjadi sebagai sebuah PR bagi kita semua. Bahwa ada beberapa langkah-langkah yang memang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Tentunya di bulan ini, bulan promosi, bukan hanya kita memberikan sebuah edukasi kesehatan kepada masyarakat, tapi juga kita bisa memberikan sebuah alternatif pilihan bagi para kaula muda tentunya. Tentunya rekan-rekan siswa SMA, MA dan juga SMK ataupun yang sederajat itu bisa memberikan sebuah pilihan, di mana pilihan yang tentunya nanti bisa dipilih untuk kuliah di Stikers Rumah Sakit Dustira, khususnya di Prodi D3 Keperawatan, itu menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk masa depan kita. Tepuk tangan dulu ya untuk Pak Guli. Terima kasih Pak untuk Bapak yang sudah mau hadir, kesempatannya untuk sama-sama dengan senang hati kami diundang. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu perbincangan kita dengan Pak Guling pada hari ini. Sampai bertemu dengan podcast lainnya. Dadah.